Nah, yang berikutnya lagi nih yang penting Mbak Bilda, yaitu percepatan digitalisasi sekolah. Jadi untuk selain sekolah. bantuan sarana prasarana, Ya. ada dana bos kinerja Iya. tadi. Apa sebenarnya yang ditampilkan sehingga memperoleh nilai maksimal 100? Arti Jadi itu nilai luar biasa. sempurna. Besok sudah bisa dibuka ya di laman Sekolah Penggerak, masuk di situ di bagian pendaftaran. Nah, ini kayaknya yang krusial ini Pak. Apa itu Mbak? Pasti semua sahabat Laikas ingin tahu tahapan seleksi program Sekolah Penggerak itu seperti apa? Tahapan seleksinya. Mbak Mirda, kalau berbicara tentang tahapan seleksi kemarin itu ramai betul. 3 kabupaten, saya tidak bayangkan nanti tahun 2022 ini bagaimana bentuknya. Yang jelas kemarin itu ramai betul orang atau kepala sekolah mendaftar. Ramainya di sini adalah ramai mencari signal. Itu yang dirasakan teman-teman. Karena kita ambil contoh Mbak Mirda, misalnya Buton Tengah itu ada beberapa daerahnya yang memang belum ada signal di situ. Jadi kepala sekolah harus mencari signal untuk mendaftar tadi. Mencari signal untuk mendaftar. Misalnya kalau di Kolak Utara yang bagian-bagian ke arah Surako itu lari ke Malini mendaftar di sana. Ini tantangan. Tapi ya. Nah, kalau Mbak Mirda menanyakan tentang tahapan-tahapan, Mbak Mirda sebenarnya kan pada intinya ya, ada 2 tahapan Mbak Mirda ya, untuk mengikuti seleksi. Jadi saya mengatakan tadi bahwa saya ulangi lagi, semua kepala sekolah itu diberi kesempatan untuk ikut seleksi. Nah, ada tahapannya. Yang pertama, pemilihan atau seleksi, yaitu pengisian atau pendaftaran, di mana di situ ada registrasi. Jadi ada registrasi. Ini nanti kalau misalnya dibuka nanti di lamannya akan ada di situ. Ada registrasi, kemudian ada pengisian biodata. Ya, biodata. Kemudian ada pengisian esai. Kemudian tahapan berikutnya adalah mengunggah dokumen. Nah, ini saya mengatakan tadi, ketika di situ jaringannya tidak bagus, jadi proses ini akan terhambat. Ya. Tetapi tenang saja Mbak Bilda, kita beri waktu yang panjang untuk itu. Nah, bahkan kita akan melakukan coaching nanti untuk teman-teman. Nah, di tahapan itu teman-teman semua, pada biodata itu, pengisian biodata, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Bahwa di pengisian biodata itu kita diminta untuk mengisi pengalaman-pengalaman kita selama kurang lebih 3-5 tahun. Jadi misalnya, pernahkah mengikuti pelatihan, kemudian apa pengalaman di bidang organisasi atau dalam organisasi, kemudian pernahkah melakukan kemitraan dalam menjalankan program lintas organisasi atau keterlibatan di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kemudian di situ juga diminta dituliskan hobinya, kemudian diupload. Nah, ini pendaftaran yang pertama. Nah, di situ Mbak Mirda, kalau misalnya tertolak di situ, maka tidak lanjut ke tahapan berikutnya. Seperti saya katakan tadi, kalau misalnya sudah tertolak ya, ini tidak mungkin masuk ke tahapan berikutnya. Nah, ketika tahapan itu sudah dilalui, maka muncul lagi namanya berikutnya lagi. Jadi masih tahapan pertama. Sesudah itu, seperti pengalaman saya Mbak Mirda atau pengalaman kita pada tahun lalu, pendaftaran itu pelan-pelan itu gugur sekian. Karena mengapa? Ya, yang lolos persyaratan administrasi tadi masuk pada pengisian esai. Jadi pengisian esai itu Mbak Mirda itu ya mengisi hal-hal beberapa pertanyaan-pertanyaan, pengalaman-pengalaman yang diisi langsung. Nah, ini banyak teman-teman kemarin yang kewalahan karena mengapa sementara dia mengisi mati lampu atau signal jaringan putus, ulang lagi. Nah, ini boleh diulang, diberi kesempatan. Kemudian setelah itu mengunggah semua jawaban-jawaban. Nah, maka selesailah tahap 1. Tahap pertama itu sudah selesai dan menunggu pada tahapan berikutnya. Nah, di tahapan berikutnya Mbak Mirda ini ya sudah tahapan yang biasanya pengalaman kemarin diberi kesempatan, tetapi yang memang sudah gugur di esai tadi sudah tidak bisa lagi
masuk pada tahapan yang kedua. Nah, di tahapan kedua inilah teman-teman banyak yang gugur. Jadi gugur dengan sendirinya, dan ya saya mengatakan tadi bahwa memang yang dipilih itu adalah kepala sekolah yang memang hebat. Nah, saya melihat Mbak Mirda mengunjungi beberapa kepala sekolah yang terpilih kemarin. Saya berdiskusi dan saya mengatakan memang ya mereka adalah kepala sekolah terbaik. Sudah teruji, Pak. Ya, minimal sudah teruji, dan ketika kami melakukan wawancara atau diskusi, visinya memang jelas. Nah, saya mengatakan bahwa mereka yang terpilih adalah kepala sekolah yang terbaik. Nah, Mbak Mirda, ada dua tes, ya ada dua ujian, kalau saya katakan ujian di tahapan kedua ini memang sedikit agak berat. Yang pertama adalah diminta kepada teman-teman untuk melakukan simulasi mengajar, dan itu dia videokan. Jadi misalnya Mbak Mirda berdiri di depan kelas, kemudian mengajar, kemudian divideokan, kemudian dikirim ke tim seleksi. Secara langsung itu, Pak? Tidak. Jadi videonya tadi dikirim ke tim. Nah, disinilah banyak teman-teman yang gugur tadi. Ya, jadi menampilkan kondisinya pada saat dia mengajar. Nah, saya melihat kemarin banyakkan teman-teman grogi karena mengapa ya tidak terbiasa di depan kamera mungkin, atau mungkin terlalu terbebani sehingga pada saat mengajar tidak santai. Ya kan? Iya. Jadi seakan-akan mereka dinilai, padahal sebenarnya kan santai aja. Betul, Pak. Nah, seperti saya melihat Mbak Mirda ini, ada guru PAUD kita di Buton Tengah, kalau saya tidak salah Mbak Mirda, guru TK. Saya melihat nilainya kemarin, sempat saya lihat nilainya itu, nilai simulasi mengajarnya itu 100. 100, Pak. Berarti jadi, itu nilai luar biasa. Nah, ya. Saya melihat atau saya berdiskusi dengan dia, apa sebenarnya yang ditampilkan sehingga memperoleh nilai maksimal 100. Iya, Pak. Nah, setelah saya pelajari dan diperlihatkan videonya, ternyata biasa-biasa saja. Ya, yaitu memberi pengetahuan kepada anak bagaimana cara mencuci tangan. Itu saja, bagaimana cara mencuci tangan. Nah, sekilas kita lihat materinya tidak bukan materi. Tetapi sebenarnya ya materi yang seperti ini yang diinginkan. Ya, materi yang memang sesuai dengan kebutuhan anak. Iya. Apalagi sekarang kan waktu itu masa pandemi. Jadi bagaimana kita mengajar anak bagaimana mencuci tangan yang baik. Ya, bisa jadi Mbak Mirda juga belum tahu mencuci tangan. Ya, mencuci tangan yang sesuai protokol kesehatan. Ada caranya. Ya. Nah, kemudian Mbak Mirda setelah simulasi mengajar ada namanya wawancara. Nah, ini yang paling terakhir dan ini yang paling susah menurut teman-teman. Karena mereka itu diwawancara secara live dengan tim penguji. Jadi yang tadi kalau simulasi mengajar kan tidak live. Jadi mereka itu divideokan kemudian dikirim ke tim penilai. Kalau yang tahap wawancara itu memang wawancara langsung dengan tim penilai tadi. Di hadapan tim penilai, Pak. Secara virtual. Secara virtual. Ya, secara virtual. Dan ini saya katakan tadi bahwa ya menjadi hambatan utama bagi teman-teman kita, khususnya yang jaringan internetnya masih belum memadai. Iya, betul sekali, Pak. Nah, untuk ini Mbak Mirda, bagi teman-teman sahabat Laikas yang mau bergabung nanti, kita akan ada nanti coaching, akan ada nanti sosialisasi untuk program sekolah penggerak tahap yang kedua. Iya, Pak. Ditunggu. Tapi minimal sekarang teman-teman sudah siap-siap lah. Ya, siap-siap. Dan kalau saya tidak salah Mbak Mirda, sudah pernah kita unggah atau kita posting praktek baik yang dilakukan oleh teman-teman guru kita yang lulus seleksi kemarin, ya kan? Ya sudah pernah. Iya, Pak. Ya, boleh teman-teman nanti buka itu. Apa-apa yang perlu dipersiapkan di situ. Mereka bercerita tentang apa yang mempersiapkan ketika kita mau mengikuti seleksi. Iya, jadi Pak, untuk profil kepala sekolah yang lulus tahap pertama di sekolah penggerak ini bisa disaksikan di kanal YouTube kami di episode sebelumnya, Pak. Ya, baik. Untuk yang lulus tahap pertama itu ada berapa banyak, Pak?
Ya, jadi Mbak Mirda, jadi seperti saya Mungkin katakan sahabat tadi, Laikas ya, ingin tahu ini Pak. untuk yang pertama, jadi 3 kabupaten Mbak Mirda, Ya, kemudian yang lolos menjadi sekolah penggerak itu ada 41 satuan. 41 satuan. Dan itu meliputi SD 15, Ya, kemudian SMP itu 10, iya. kemudian SMA itu 9, TK 7. TK 7. Ya. Nah, jumlahnya 41. Kalau untuk SLB kita tidak ada yang lolos. Nah, SLB kemarin ada satu yang mendaftar dari Buton tetapi tidak lolos. Jadi saya pikir karena jatah kuota ada, ya, pasti lulus lagi. Ternyata bukan kuota Mbak Firda, memang ditentukan dulu ada passing grade namanya. Ada passing grade-nya ada passing juga. grade. Jadi kalau misalnya biar kuotanya ada tapi tidak sampai pada batas itu tidak bisa juga. Ya, jadi memang kemampuannya harus ya, di atas rata-rata lah. Berarti yang mengikuti tahap pertama ini, seleksi tahap pertama program sekolah penggerak ini ada juga Pak, banyak juga yang tidak lolos ya Pak. Banyak. Itu kira-kira apa tantangannya sebenarnya apa saja atau kendala selain jaringan tadi mungkin ada hal lain Pak, faktor Jadi lain. ini saya jelaskan berbeda, tapi Iya. teman-teman lain jangan takut ya, jangan sampai ini Pak Arisman ini jelaskan begitu banyak yang mendaftar ternyata hanya sedikit saja yang diterima. Ya, jadi jangan menjadi takut. Jadi pada saat pengisian sampai pada pengisian esai itu Mbak Mirda itu jumlahnya itu masih ada sekitar 400-an. 400-an. Cukup banyak Pak, sehingga akhirnya mengerucut tersisa 41 orang. Ya. Ya, kemudian masuk di tahapan wawancara itu tidak banyak lagi. Kira-kira sekitar 120-an. Nah, kendala utama tadi teman-teman semua Mbak Mirda ya, Iya, sebenarnya tesnya bukan kita dites untuk matematika, bukan. Tes Iya. dasar saja. Terutama tes psikologi tadi. Namanya ada di situ namanya psikolastik. Jadi kita yang namanya kepemimpinan kan kita dites. Bagaimana bakat kepemimpinan ada, jangan sampai memang tidak ada bakat. Yang pasti kepemimpinan. terkait pengalaman Terkait selama memimpin ya. dan apa yang akan dilakukan ke depan. Iya. Jadi teman-teman semua, ya mari kita berjuang, jangan sampai kata Termasuk mungkin inovasi atau yang perubahan yang dilaksanakan di sekolahnya. proyek perubahan Ya. yang di situ kan diminta apa yang mereka telah lakukan pada saat wawancara. Kemungkinan seperti itu. Wawancara saya juga tidak mengikuti, tapi pastilah ada inovasi-inovasi apa yang telah mereka lakukan di bidang peningkatan mutu pendidikan. Kira-kira solusi dari Bapak seperti apa nih? Nah, teman-teman semua, harapan kita ke depan untuk tahap kedua ini, Mbak Mirda ini, siapkan diri kita dan jangan terlalu terbebani, ya santai saja. Kemarin kan banyak teman-teman sampai stres, sampai dia nelpon ke sana malam, sampai ada nelpon saya Mbak Mirda itu malam-malam sampai jam 2. Pak, sampai sekarang ini saya tidak bisa masuk. Kenapa sampai tidak masuk? Ternyata dia salah menginput data. Jadi untuk waktu itu panitia pusat memberi waktu lagi 1 hari bagi mereka yang salah menginput datanya. Ya, berarti penginputan ini betul-betul harus diperhatikan. Perhatikan. Dan nanti Mbak Mirda kan jangan khawatir, sahabat-sahabat Laikas, nanti kita akan bersama dengan LPMP untuk melakukan coaching nanti baik melalui daring maupun nanti kita langsung ke daerah. Kira-kira itu kapan Pak? Masih dalam tahun ini? Tahun ini. Iya. Jadi nanti kita tahun ini. Ya, baik Pak. Mungkin ada timeline atau bocoran ini Pak, rencana jadwal pelaksanaan seleksi program sekolah penggerak tahap 2. Oh, jadi begini Mbak Mirda. Untung kegiatan kita ini sudah hari ini, seandainya sebelum hari Rabu saya tidak bisa bocorkan itu. Ya, karena sudah hari Rabu, artinya kita sudah rapat internal, sudah ditentukan kabupaten mana saja. Jadi teman-teman yang berada di kabupaten ini, sahabat Laikas yang berada di kabupaten 5 kabupaten ini, yang dinyatakan sudah lolos menjadi pelaksana program sekolah penggerak. Yang pertama adalah Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau. Jadi Kota Bau-Bau itu terpilih menjadi pelaksana program sekolah penggerak, dan tadi baru-baru juga saya terima
Jadi testimoni wali kotanya kesiapannya. Jadi baru satu testimoni yang datang. Tadi baru-baru sebelum salat asar tadi saya di WA oleh Pak Kadis Bau-Bau mengirim testimoni Bapak Wali Kota kesiapan untuk Wali Kota Bau-Bau melaksanakan program sekolah penggerak. Iya. Kemudian yang berikut kabupaten yang kedua adalah Kabupaten Buton Selatan. Buton Ya, Selatan. Buton Selatan. Jadi teman-teman Laikas, sahabat Laikas yang ada di Buton Selatan, silakan bersiap-siap. Kemudian yang berikut Kabupaten Muna. Jadi ini dari pulau ini Muna. Nah, berikutnya Kabupaten Bombana. Bombana. Kemudian Kolaka Timur, 5 kabupaten. Nah, sahabat Laikas yang berada di wilayah itu silakan mempersiapkan diri. Ya. Nah, saya juga perlu sampaikan kepada Mbak Mirda dan sahabat Laikas semua bahwa kalau ada pertanyaan bagaimana dengan kabupaten yang terpilih pada tahap pertama, bagaimana? Apakah Iya, masih Pak, bisa? yang 3 kabupaten tadi. Nah, begini Mbak Mirda. Untuk 3 kabupaten itu sama perlakuan. Jadi sahabat Laikas yang berada di Kabupaten Kolaka Utara, Buton dan Buton Tengah ikut juga. Ikut seleksi juga. Jadi diberi kesempatan seperti saya katakan tadi bahwa mereka itu diberi lagi peluang untuk mengikuti. Selain tadi yang sudah ada. Iya, Pak. Selain tadi sudah ada. Nah, Mbak Mirda juga saya menyampaikan kepada teman-teman jangan kecewa ya. Tahun lalu ada kepala sekolah yang sudah lolos. Ya, tetapi kuotanya terbatas, makanya kita pending. Nanti akan ikut nanti pada tahapan yang kedua. Dan untuk mereka yang sudah dinyatakan lolos, sudah tidak mengikuti lagi. Tidak seleksi lagi. Tidak seleksi lagi. Cuma masuk saja mendaftar. Jadi hanya masuk saja mendaftar, tidak ikut lagi seleksi seperti teman-teman yang lain. Iya, Secara otomatis. Nah, lini masanya Mbak Mirda ya. Iya, Jadi timelinenya bisa ditayangkan barangkali supaya jangan sampai saya salah Mbak Mirda ya, supaya teman-teman ini ada di layar Pak. Nah, ini seperti penetapan teman-teman, ini seperti saya ceritakan tadi bahwa untuk tahapan kedua itu penetapannya itu tanggal 7 Agustus sebenarnya, tetapi pedangnya nanti hari Rabu kemarin. Nah, itu sudah terbaca. Kemudian sekarang kita sudah masuk pada pembuatan video dan nota kesepakatan dari pemerintah daerah. Nah, tadi Bau-Bau sudah selesai. Nah, kita menunggu yang lain sambil jalan. Nah, pendaftaran itu dimulai pada tanggal sebenarnya dimulai pada tanggal 20 Agustus. Besok ya, Mbak Mirda? Iya, Pak. Jadi besok sudah bisa dibuka ya. Sudah bisa dibuka di laman sekolah penggerak, masuk di situ di bagian pendaftaran. Jadi mudah-mudahan sudah terbuka. Jadi ini teman-teman semua silakan sudah bisa sekarang mengintip laman kita yang mau mendaftar silakan. Ya, sampai Mbak Mirda sampai 17 September itu pendaftaran. 30 ya, sorry. Sampai 30 Oktober. Jadi, 3 Oktober ya Pak? Iya, 3. Sorry Mbak Mirda ya. Cukup sampai panjang juga Pak. Panjang. Ya, jadi 20 sampai 3 Oktober ya. Sekitar 2 bulan lebih. Ya, panjang juga. Jadi, nah di situ memang kenapa panjang karena tahapan seleksinya memang lama Mbak Mirda. Kemudian ada coaching klinik. Jadi coaching klinik diberikan setelah sosialisasi nanti atau mungkin nanti kita akan cari waktu Mbak Mirda bekerja sama dengan LPMP tentu kita akan lakukan nanti sosialisasi lewat daring. Kita undang nanti siapa saja yang mau bergabung khususnya untuk di 5 kabupaten ini. Bagaimana tata cara pendaftaran, setelah itu baru kita mengunjungi kabupaten-kabupaten untuk melakukan pendampingan atau coaching kepada teman-teman yang memang mengalami kesulitan di dalam melakukan pendaftaran. Nah, berikutnya Mbak Mirda seperti saya jelaskan tadi, setelah itu ada seleksi tahap pertama. Tadi administrasi tadi seperti saya katakan tadi, ada perpal, ada esai dan aula data, dan terakhir adalah pleno. Nah, itu dilakukan pada bulan Oktober. Nah, kemudian ada pengumuman hasil seleksi tahap pertama. Nah, biasanya ya dilakukan setelah pleno. Jadi di sini ada jadwal 1 November 2021. Nah, teman-teman semua, biasanya kalau tim dari staf khusus
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah membuat lini masa seperti ini jarang berubah kecuali kalau ada hal-hal yang memang sangat prinsipil. Nah, di situ seterusnya teman-teman bisa melihat nanti di tayangan YouTube kita seperti apa tahapan-tahapan berikutnya. Nah, saya kira nih Mbak nih teman-teman bisa mungkin melihat yang penting di sini bahwa kita menyampaikan kepada sahabat-sahabat Laikas kita bahwa besok tanggal 20 Agustus sudah dimulai pendaftaran. Iya, Nah, pendaftaran. ya, saya kira begitu Mbak Firda, silakan. Baik, Pak. Ya, jadi tadi sudah ada timeline untuk pelaksanaan tahap 2 ini, Pak. Ya, baik sahabat Laikas, bagi yang ingin mendaftar di seleksi program sekolah penggerak tahap 2 ini bisa mengunjungi laman program sekolah penggerak yaitu https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Baik. Saya tambahkan Mbak Mirda ya. Jadi misalnya kalau sahabat Laikas selain itu bisa juga kalau ada bisa mampir di kantor kita ya, kalau ada sahabat Laikas yang jalan-jalan ke Kendari, iya, Pak. Bisa mampir di sini kita diskusi, masih ada waktu. Atau mungkin kontak dengan terutama teman yang ada di Buton Selatan ya, Buton ya dengan bau-bau, ya bisa diskusi dengan teman-teman yang sudah pernah mengikuti kemarin. Iya. Ya, silakan. Ya baik Pak, mungkin ada harapan Bapak melalui program sekolah penggerak ini atau bagaimana Bapak memotivasi para kepala sekolah yang ingin mengikuti seleksi program sekolah penggerak tahap 2. Silakan Pak. Jadi Mbak Mirna, harapan kita semua tentu saya menyampaikan kepada kita semua bahwa program sekolah penggerak ini sebenarnya intinya adalah mengakselerasi percepatan pencapaian tujuan atau misi pendidikan Indonesia. Iya Pak. Nah, kemudian yang berikut harapan kita semua, teman-teman semua, silakan ikut kegiatan program sekolah penggerak ini. Ya, tidak dipungut biaya, tidak ada. Ya, cuma memang perlu pengorbanan waktu, tenaga, mungkin pikiran, tetapi semua itu harapan kita dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan kita, khususnya di Sulawesi Tenggara. Iya. Nah, terakhir Mbak Mirda, ya, mari kita sama-sama mengikuti, jangan takut, silakan mencoba dan silakan berkompetisi. Ya, betul sekali Pak. Jangan takut dan silakan berkompetisi. Ya, luar biasa sekali Pak pembahasan kita hari ini tentang program sekolah penggerak ini. Tetapi waktu juga Pak yang membatasi kita. Ya. Terima kasih Pak atas semua informasi yang sangat berharga tentunya, atas motivasi dan tentunya terima kasih atas kebersamaan kita hari ini Pak. Amin. Ya. Baik sahabat Laikas, semoga seluruh informasi yang telah disampaikan oleh narasumber pada kesempatan ini dapat membangkitkan semangat kita untuk terus melakukan transformasi dan inovasi dalam bidang pendidikan. Saya ingin mengajak seluruh kepala sekolah untuk mengikuti seleksi program sekolah penggerak tahap 2. Mari kita wujudkan pendidikan yang lebih maju. Sahabat Laikas, terus saksikan episode-episode menarik dari kami. Jangan lupa like, subscribe and share kanal YouTube kami. Saya Mirdawati dan narasumber kita mohon pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laikas.